Ini adalah cerita Cao Cao the King of Wei, seorang pemimpin yang jenius, seorang jenderal yang tak terkalahkan, dan seorang pria yang dibenci serta dikagumi dalam sejarah Cina. Ini adalah kisah Cao Cao, pria yang mengubah nasib Tiongkok di era Three Kingdoms. Cao Cao lahir pada tahun 155 M di sebuah keluarga pejabat rendah. Sejak kecil, dia dikenal cerdas, licik, dan penuh akal. Legenda mengatakan, seorang dukun pernah meramal bahwa Cao Cao akan membawa kekacauan besar bagi dunia. Ia lahir di Kabupaten Qiao, sekarang di Bozhou, Anhui, pada tahun 155. Ayahnya, Cao Song merupakan seorang anak angkat dari Cao Teng, yang nantinya menjadi salah satu kasim favorit Kaisar Huan. Dari beberapa catatan sejarah, termasuk biografi of Cao Men, menyebutkan bahwa nama asli keluarga Cao Song adalah Xiahou. Kitab sejarah catatan sejarah tiga negara mencatat bahwa salah satu leluhurnya, Cao Ken adalah seorang pejabat kekaisaran di awal dinasti Han. Di masa mudanya, Cao Cao dikenal perseptif dan manipulatif. Dia suka berburu, menganggur, berkeliaran dengan bebas, dan bermain-main hakim sendiri sehingga dia tidak dihargai tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih rajin. Sejak Cao Cao berusia 15 tahun hingga dia berusia 30 tahun, penyakit epidemi yang meluas melanda Tiongkok rata-rata 1 dari setiap 3 tahun. Bahkan sejak kecil, dia telah menunjukkan kecerdikannya. Suatu hari, saat dihukum oleh ayah angkatnya, dia berpura-pura sakit. Saat orang-orang iba padanya, dia bangkit tertawa dan berkata, "Sekarang aku tahu bagaimana mengelabui dunia." Dan saat itulah Cao Cao mengetahui bakat terpendamnya. Cao Cao memulai karirnya sebagai seorang pejabat pemerintah dinasti Han dan memegang berbagai jabatan termasuk sebagai kepala keamanan distrik di ibu kota dan kanselir suatu kerajaan. Dia menjadi terkenal pada tahun 190-an ketika dia merekrut pengikutnya sendiri, membentuk pasukannya sendiri, dan mendirikan pangkalan di provinsi Yan, meliputi sebagian Henan dan Shandong saat ini. Pada tahun 196, ia menerima Kaisar Xian, tokoh penguasa Han yang sebelumnya disandera oleh panglima perang lain seperti Dong Zhuo, Li Jue, dan Kuo Xi. Setelah ia mendirikan ibu kota kekaisaran baru di Suchang, Kaisar Xian dan pemerintah pusat berada di bawah kendali langsungnya. Namun ia tetap memberikan kesetiaan kepada Kaisar. Sepanjang tahun 190-an, Cao Cao secara aktif mengobarkan perang di Tiongkok tengah melawan panglima perang saingannya seperti Lu Bu, Yuan Shu, dan Zhang Xiu, dan melenyapkan mereka semua. Tahun 200 M, Cao Cao berhadapan dengan Yuan Shao, seorang penguasa yang lebih kuat dan memiliki pasukan lebih besar. Namun, Cao Cao menggunakan kecerdasannya. Dia membakar persediaan makanan Yuan Shao dan membuat pasukannya kelaparan. Kemenangan ini membuka jalan bagi Cao Cao untuk menguasai utara Tiongkok. Namun, kesuksesan Cao Cao tidak bertahan selamanya. Pada tahun 208 M, ia mencoba menaklukkan selatan dan menghadapi aliansi Liu Bei serta San Quan di pertempuran Chibi. Zhu Geliang, penasihat jenius Liu Bei, menggunakan angin timur untuk membakar armada Cao Cao. Kekalahan ini memaksa Cao Cao mundur dengan malu. Upaya-upayanya selanjutnya selama tahun-tahun berikutnya untuk mencaplok wilayah selatan Sungai Yangtze tidak pernah berhasil. Pada tahun 211, ia mengalahkan koalisi Panglima Perang Barat Laut yang dipimpin oleh Ma Chao dan Han Sui dalam pertempuran lintasan Tong. 5 tahun kemudian, ia merebut Hanzhong dari Panglima Perang Zhanglu, tetapi menyerahkannya kepada Liu Bei pada tahun 219. Sementara itu, ia juga menerima banyak penghargaan dari Kaisar Xian. Pada tahun 213, ia diangkat menjadi Adipati Wei dan diberi wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian wilayah Hebei dan Henan saat ini. Pada tahun 216, ia diangkat ke status Raja Bawahan dengan gelar Raja Wei, dan dianugerahi banyak hak istimewa seremonial, yang beberapa diantaranya dulunya hanya diperuntukkan bagi Kaisar. Cao Cao meninggal di Luoyang pada bulan Maret 220 dan digantikan oleh putranya Cao Pi yang menerima pengunduran diri Kaisar Xian pada bulan November 220 dan mendirikan negara Cao Wei untuk menggantikan dinasti Han Timur. Suatu peristiwa yang umumnya dianggap sebagai perampasan kekuasaan. Ini menandai transisi dari dinasti Han Timur ke periode 6 dinasti. Setelah naik tahta, Cao Pi menganugerahkan kepada ayahnya gelar Anumerta, Kaisar Wu,
kaisar pejuang, dan nama kuil, Taizu, leluhur agung. Selain dipuji sebagai pemimpin politik dan militer yang brilian, Cao Cao dirayakan karena puisinya yang kemudian menjadi ciri khas gaya puisi Tiongkok Jian-an. Pendapat tentangnya tetap terbagi sejak dinasti Jin, 266-420, yang datang segera setelah periode 3 kerajaan. Ada beberapa yang memujinya atas prestasinya dalam puisi dan karirnya, tetapi ada juga yang lain yang mengutuknya karena kekejamannya, kelicikannya, dan cara-caranya yang diduga berkhianat. Dalam budaya Tiongkok tradisional, Cao Cao secara stereotip digambarkan sebagai tiran yang licik, haus kekuasaan, dan pengkhianat yang berfungsi sebagai musuh bebuyutan Liu Bei. Sering digambarkan secara kontraposisi sebagai pahlawan yang mencoba menghidupkan kembali dinasti Han yang sedang merosot. Selama dinasti Ming, 1368-1644, Luo Guanzhong menulis novel epik kisah tiga negara, yang mendramatisir peristiwa-peristiwa sejarah sebelum dan selama periode 3 kerajaan. Ia tidak hanya menampilkan Cao Cao sebagai antagonis utama dalam cerita, tetapi juga memperkenalkan, memfiksikan, dan membesar-besarkan kejadian tertentu untuk meningkatkan citra jahat Cao Cao. Di usia tua, Cao Cao menderita sakit kepala parah. Takut diracun, dia menolak pengobatan. Tahun 220 M, Cao Cao menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan kerajaan besar yang dibangun dengan darah dan strategi. Cao Cao bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang negarawan dan penyair. Kata-kata terkenalnya, "Aku lebih suka mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianatiku," menggambarkan filosofi hidupnya yang penuh ambisi dan kecerdikan. Sejarah mencatatnya sebagai tiran, tetapi juga sebagai pemimpin jenius. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cao Cao seorang pahlawan, ataukah seorang penjahat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.